Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam kajian Islam ilmiah, membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah, bersama Raja TV dan Radio Roja. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Kita masih di dalam bab yang ke-39, bab yang menjelaskan tentang berhukum kepada selain hukum Allah merusak tauhid. Berhukum kepada selain hukum Allah adalah merusak tauhid. Dan pada pertemuan kali ini kita membaca dalil yang kelima di dalam bab ini. Penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalil an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Qala an-Nawawi la hadithun sahih ruwinahu fi kitabil hujjah atau rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Yang artinya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini sahih. Kami telah meriwayatkannya di dalam kitab Al-Hujjah
dengan sanad yang sahih. Taib. Sekarang kita baca penjelasan di dalam kitab Fathul Majid, Syarhu Kitab Tauhid. Penulis Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala berkata, "Hadzal hadits rawahu Syekh Abu al-Fath Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Asy-Syafi'i fi Kitab Al-Hujjah ala Tarik al-Mahajjah bi isnadin sahih." Hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Abu al-Fath Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Hujjah ala Tarik al-Mahajjah dengan sanad yang sahih. Kama qalahu al-musannif rahimahullah 'an Nawawi. Sebagaimana yang dikatakan oleh penulis kitab Fathul Majid, Syarh Kitab Tauhid yang menukilkan dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa rawahu At-Tabarani wa Abu Bakr ibnu Asim wal Hafiz Abu Nu'aim fil Arba'in allati syarata laha an takuna min sahih al-akhbar. Dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Abu Bakar bin Asim, serta Al-Hafidh Abu Nu'aim di dalam kitab Al-Arba'in yang mensyaratkan untuknya dalam hadis-hadis Arba'in tersebut hendaknya hadis-hadisnya dari hadis-hadis yang sahih. Wa syahiduhu fil Qur'an. Dan hadis ini pembantunya ada di dalam Al-Quran. Hadis ini pembantunya ada di dalam Al-Quran. Qauluhu ta'ala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sekali-kali demi Rabbmu tidak beriman mereka sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim di dalam apa saja yang diperselisihkan di antara mereka. Surah An-Nisa ayat 65. Artinya, ayat ini semakna dengan hadis tadi yang di atas. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidak pantas bagi seorang lelaki beriman dan tidak juga perempuan beriman jika Allah telah menetapkan dan Rasulnya sebuah perkara, mereka memiliki pilihan dari perkara mereka. Surah Al-Ahzab ayat 36. Menurut penulis, ini ayat juga sama dengan makna hadis yang dibacakan tadi. Para ikhwah, hadis ini memang, yaitu yang saya maksud adalah la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa, sehingga menjadikan hawa nafsunya mengikuti terhadap apa yang aku bawa. Hadis ini, wallahu alam, derajat hadisnya adalah lemah. Derajat hadisnya adalah lemah. Dan Al-Hafidh Ibn Rajab menyatakan di dalam hadis ini ada illatnya, ada penyakitnya, dengan 3 penyakit, sehingga hadis ini lemah. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah melemahkan hadis ini. Melemahkan hadis ini ketika beliau menyebutkan di dalam kitab
Al-Mishkat fi Syarh Al-Masabih, ketika beliau mengomentari hadis-hadis yang ada di dalam kitab tersebut. Yang jelas, hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan hawa nafsunya mengikuti terhadap apa yang aku bawa. Ini hadis lemah secara sanad, tetapi maknanya benar dan dikuatkan dengan apa yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 65 dan surat Al-Ahzab ayat 36. Kemudian penulis berkata, wa qawluhu fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, jika mereka tidak memenuhi dakwah engkau, maka ketahuilah bahwasanya mereka mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Wa nahwu hadhihi al-ayat, dan ayat-ayat yang semisal dengan hal ini. Maksudnya, ini surat Al-Qasas ayat 50, maksudnya ayat ini juga sama dengan hadis yang disebutkan tadi. Baik. Yang jelas sekali lagi saya katakan derajat hadisnya lemah, dilemahkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab, Imam Al-Albani, tetapi maksudnya adalah tidak menjadi orang-orang yang memiliki keimanan yang sempurna yang wajib. Yang mana jika tidak memiliki keimanan sempurna yang wajib diancam dengan neraka dan tidak masuk surga. Dan bisa juga maksudnya adalah la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, yaitu dia menjadi orang Islam yang berbuat keburukan dan berbuat kemaksiatan. Itu maksud dari tidak beriman salah seorang di antara kalian. Kemudian dalam hadis disebutkan hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, sehingga menjadikan hawa nafsunya mengikuti terhadap apa yang aku bawa. Al-hawa bil qasr, ay ma yahwahu wa tuhibbuhu nafsuhu wa tamilu ilaih. Hawa itu dengan huruf ya di belakangnya, maksudnya adalah apa yang disukainya, dicintainya oleh dirinya, dan dirinya lebih condong kepada hal tersebut. Fa in kana alladhi tuhibbuhu wa tamilu ilaihi nafsuhu wa ya'malu bihi tabi'an lima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju anhu ila ma yukhalifu. Fa hadhihi sifatu ahlil imanil mutlaq. Maka jika ia mencintai sesuatu dan jiwanya condong kepada sesuatu tersebut, dan ia berbuat mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tidak keluar darinya, tidak menyelisihinya, maka inilah sifat orang beriman yang sempurna. Sifat orang yang beriman yang sempurna. Wa in kana bi khilafi dzalik aw fi ba'd ahwali aw aktsariha intafa anhu min al-imani kamaluhu al-wajib. Yang artinya jika berbeda dengan hal itu atau di sebagian keadaannya atau kebanyakannya menyelisihi yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka dijauhkan darinya dari keimanan yang sempurna yang wajib, atau hilang darinya dari kesempurnaan keimanan yang wajib. Ya, kalau ada orang yang hawa nafsunya menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka ternafikan keimanan yang wajib dari dirinya. Kama fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang yang berzina
saat ia berzina dalam keadaan ia beriman. Wala yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah mencuri seorang yang mencuri saat ia mencuri dalam keadaan beriman. Yani annahu bil ma'siyah yantafi kamal al-imanil wajib. Maksudnya adalah bahwa orang tersebut saat dia bermaksiat, berzina atau mencuri, maka ternafikan, tertiadakan dari dirinya kesempurnaan keimanan yang wajib. Wa yanzilu alaihi fi darajatil Islam, dan turun dirinya dari derajat keislaman yang tinggi. Wa yanqusu imanu, berkurang keimanannya. Fala yutlaqu alaihi al-iman illa biqaidil ma'siyah. Maka tidak boleh disebutkan keimanan atasnya kecuali dengan batasan kemaksiatan. Awil fusuk, atau batasan kefasikan. Fayuqal mu'minun 'asin. Seperti diucapkan dia orang beriman yang bermaksiat. Au yuqal mu'minun bi imanihi fasiqun bi ma'siyati. Atau bisa dikatakan dia orang beriman dengan keimanannya tetapi dia fasik dengan maksiatnya. Fa yakunu ma'ahu mutlaqul iman alladhi la yasihhu islamuhu illa bihi. Maka bersamanya ada semacam keimanan atau dasar keimanan yang sah Islam, yang tidak sah Islamnya kecuali dengan hal tersebut. Yang tidak sah Islamnya kecuali dengan hal tersebut. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, fatahriru raqabah mu'minah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa yang membunuh maka dia memerdekakan budak yang beriman. Budak yang beriman. Maksudnya di dalam diri budak tersebut ada secuil keimanan. Ada dasar keimanan. Tetapi keimanannya tidak sempurna dengan kesempurnaan yang wajib. Maka begitu juga seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dia mencuri, seperti dia berzina, minum khamar, berjudi dan yang lain-lainnya, maka dia orang beriman tetapi dia bermaksiat. Maka disebut sebagai orang beriman yang bermaksiat. Tidak boleh dikatakan dia secara mutlak beriman. Ya, karena dia bermaksiat. Atau disebut juga beriman dengan keimanannya dan fasik dengan maksiatnya. Kenapa? Karena di dalam dirinya masih ada dasar iman. Meskipun imannya tidak sempurna dan tidak sempurna dan tidak wajib. Ya. Kalau orang memiliki keimanan yang sempurna, yang wajib, maka berarti dia lengkap imannya, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya. Kalau ada orang bermaksiat, mencuri misalkan, mencuri alat sound system masjid, maka kita katakan ia beriman tetapi bermaksiat. Atau dikatakan ia beriman dengan keimanannya dan fasik dengan maksiatnya. Tidak boleh kita keluarkan dari agama Islam. Nah, oleh karena dia tidak keluar dari agama Islam, tidak boleh juga dipukulin nyawanya sampai mati. Ini namanya membunuh orang beriman. Kenapa? Karena si pencuri itu, meskipun dia mencuri dan itu maksiat, masih ada di dalam dirinya mutlaqul iman, yaitu dasar keimanan. Meskipun di dalam dirinya tidak memiliki al-iman al-mutlaq, al-kamil, al-wajib. Keimanan yang sempurna, yang wajib. Nggak memiliki, karena dia bermaksiat. Nah, ini perlu dipahami baik-baik. Ya, dari kata-kata la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih.
tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Dan berarti apabila ada yang mengikuti hawa nafsunya dan tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita katakan dia beriman, beriman dengan kemaksiatannya, beriman dengan keimanannya, dan fasik dengan maksiatnya. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Kemudian penulis mengatakan wal adillatu ala ma alaihi salaful ummati wa immatuha anna al iman qaulun wa amal wa niyyah yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam aktsara min an tuhsar. Dan dalil-dalil yang para salafus saleh dari umat Islam juga para imam berpendapat di atasnya bahwa iman adalah ucapan, kemudian perbuatan, dan niat. 3 poin. Ucapan, perbuatan, kemudian niat. Ucapan artinya orang yang mengaku beriman, maka dia wajib mengucapkan dengan lisannya. Kemudian dia mengamalkan hal-hal yang merealisasikan keimanannya. Dan dia meyakininya di dalam qalbunya. Dan iman disebut bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan dalil-dalil yang seperti ini dari Al-Quran serta hadis-hadis Rasulullah SAW sangatlah banyak, tidak dapat dihitung. Dalil-dalil seperti ini dengan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW bahwasanya iman adalah ucapan, perbuatan, amalan qalbu, bertambah dengan ketaatan, dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ini sangatlah banyak berasal dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Famin dzalika qauluhu ta'ala wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum ay salatakum ila baitil maqdis qabla tahwil qiblah. Termasuk dalil akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menyia-nyiakan keimanan kalian. Surah Al-Baqarah ayat 142. Yang dimaksud dengan keimanan di sini adalah salat kalian ke Baitul Maqdis sebelum berpindah kiblat. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika disyariatkan salat 5 waktu, maka kiblat beliau adalah Al-Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu beliau pindah ke kota Madinah, lalu beliau disyariatkan untuk menghadap ke Al-Masjidil Haram. Maka salat yang menghadap ke Baitul Maqdis tidaklah hilang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li wafdi Abdul Qais amurukum bil imani wahdah atadruna mal imani wahdah mal iman wahdah atadruna mal imana billahi wahdah syahadat an la ilaha illallah al hadits wa huwa fis sahihain wa fis sunan. Yang artinya, dan juga berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa iman adalah ucapan, perbuatan, dan niat. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Yaitu sabda Rasulullah SAW kepada utusan dari Abdul Qais. Jadi keturunan Abdul Qais mengutus beberapa utusan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata.
Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah semata? Yaitu bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Al-hadis. Wa huwa fi sahihain was sunan. Dan hadis ini di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim serta di dalam kitab As-Sunan, yaitu Sunan Abi Daud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa dalilu ala anna al-iman yazid qauluhu ta'ala wa yazdadu alladhina amanu imanan. Al-ayah. Dan dalil bahwa iman itu adalah bertambah, tidak satu kesatuan, tetapi dia bisa bertambah besar, tambah tinggi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir ayat 31 yang berbunyi, dan orang-orang yang beriman bertambah keimanannya. Wa qauluhu fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan. Al-ayah. Dan juga firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 124. Adapun orang-orang yang beriman maka bertambah keimanan mereka. Khilafan liman qala innal imana huwal qaul wa humul murji'ah. Wa liman qala innal imana huwat tasdiq kal asy'ariyah. Ini adalah keyakinan seperti ini bahwa iman adalah ucapan, perbuatan, dan amalan qalbu. Ini berbeda dengan yang mengatakan sesungguhnya iman hanya ucapan saja. Tidak perlu berbuat. Untuk merealisasikan keimanan tidak perlu berbuat, kata mereka. Tidak perlu sholat, tidak perlu zakat, puasa, haji. Ya. Atau kalau untuk merealisasikan keimanan, dan itulah kaum Murji'ah yang mengatakan bahwa iman hanya cukup mengucapkan. Dan juga bagi siapa yang mengatakan iman cukup mempercayai di dalam kalbu. Tidak perlu untuk mengucapkan, tidak perlu untuk berbuat seperti orang-orang Asy'ariyah. Nah, ini berbeda. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan iman adalah ucapan dengan lisan, mengucapkan saya beriman. Kemudian perbuatan, berlaku, beramal dengan anggota tubuh. Kemudian meyakini dengan qalbu. Wa minal ma'lum aqlan wa syar'an anna niyatal haqqi tasdiq wal 'amal bihi tasdiq wa qaulul haqqi tasdiq wa laysa ma' ahli al-bid'ah ma yunafi qaula ahli sunnati wal jamaah walillahil hamdu wal minnah. Dan sudah maklum berdasarkan akal serta syariat bahwa niat amalan qalbu yang benar itu adalah sama dengan mempercayai. Mengamalkan kebenaran adalah sama dengan mempercayai. Mengucapkan kebenaran juga sama dengan mempercayai. Dan bukanlah atau tidaklah bersama ahlul bid'ah sesuatu yang menafikan ucapan ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Maksud dari perkataan ini adalah bahwa ketika ahlus sunnah wal jamaah berpendapat al-iman qaulun wa amal wa niyyah. Iman adalah ucapan, perbuatan, dan amalan qalbu. Maka pendapat ahlus sunnah wal jamaah ini tidak bertentangan dengan pendapat ahlul bid'ah dari kaum Murji'ah dan Asy'ariyah yang mengatakan kaum Murji'ah iman hanya ucapan. Kemudian Asy'ariyah iman mengatakan hanya kepercayaan dalam qalbu. Maka ahlus sunnah wal jamaah tidak melengkapi dari keyakinan ini bahwa iman adalah ucapan dengan lisan, beramal dengan anggota tubuh, dan meyakini dengan qalbu. Nah, itu maksudnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu penulis berkata, penulis kitab Fathul Majid maksud saya, qala Allah Ta'ala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbih dhabil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil wa sa'ilin wa fil riqab wa aqama as-salah wa ata az-zakah wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu ay fi ma 'amilu bih fi hadhihi al-ayah min a'mali adh-dhahira wal batinah."
wa syahiduhu fi kalamil Arab qauluhum hamlatun sadiqah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, bukanlah kebajikan itu kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebajikan adalah seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para nabi, memberikan harta kepada yang dicintainya, para kerabat, orang yatim, anak miskin, orang-orang miskin, kemudian orang-orang ibnu sabil, kehabisan bekal, dan juga orang yang minta-minta, dan juga orang-orang yang ingin memerdekakan budak. Serta mendirikan sholat, bayar zakat, menepati janji jika berjanji, bersabar dalam keadaan al-ba'sa wad-dharra. Al-ba'sa wad-dharra. Dalam keadaan musibah. Mereka lah orang-orang yang benar keimanannya. Surah Al-Baqarah ayat 177. Mereka orang-orang yang benar di dalam apa yang telah mereka amalkan dalam ayat ini. Yaitu berupa amalan lahiriah dan batiniyah. Ini menunjukkan bahwa yang namanya iman bukan hanya kepercayaan qalbu saja. Tidak. Yang namanya iman bukan hanya ucapan lisan saja. Tidak. Tetapi iman adalah yang diucapkan dengan lisan, yang diyakini oleh qalbu, dan diamalkan oleh anggota tubuh. Nah, waqad sama Allah Ta'ala al-hawa al-mukhalifu lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ilahan. Faqala ta'ala ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Qala ba'dul mufassirin la yahwi syai'an illa raqibahu. Allah Subhanahu wa taala telah menamai hawa nafsu yang menyelisih apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai Tuhan yang diibadahi. Sebagaimana dalam surah Al-Furqan ayat 43. Apa pendapat engkau? Siapa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Sebagian ahli tafsir berkata, tidaklah ia berhawa nafsu terhadap sesuatu kecuali hawa nafsu tersebut akan menungganginya. Hawa nafsu tersebut akan menungganginya. Maksudnya ia menjadikan hawa nafsu tersebut sebagai Tuhannya. Nah, kemudian qala Ibnu Rajab rahimahullah, amma ma'na al-hadith fahuwa anna al-insan la yakunu mu'minan kamil al-iman al-wajib hatta takuna mahabbatuhu tabi'atan lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min al-awamir wan nawahi wa ghairiha. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, adapun makna hadis yang kita baca tadi, bahwa seorang manusia tidak menjadi seorang yang beriman dengan keimanan yang sempurna yang wajib sampai menjadikan rasa cintanya mengikuti terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari perintah-perintah dan juga larangan-larangan dan selainnya. Artinya apa? Orang akan beriman dengan keimanan yang sempurna yang wajib sampai dia mengikuti Rasulullah SAW dalam segala sisi, perintahnya ataupun larangannya. Fayajibu ma umira bih, ma amara bih, fayuhibbu ma umira bihi. Maka ia mencintai apa yang diperintahkannya. Wa yakrahu ma nuhiya an, dan dia membenci apa yang dilarang atasnya. Waqad warada al-Qur'anu bimithli hadzal ma'na fi ghairi mawdi'. Dan telah terdapat di dalam Al-Qur'an makna yang semisal di dalam beberapa tempat. Wa dhamma subhanahu man kariha an ma ahabbahu Allah aw ahabba ma karihahu Allah, kama qala ta'ala dzalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanah fa ahbata a'malahum. Allah Subhanahu wa taala membenci siapa saja yang membenci apa yang dicintai oleh Allah,
atau mencintai apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat cela perbuatan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang dibenci oleh Allah dan membenci apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terhapuslah amalan mereka. Terhapuslah amal mereka. Fal wajib ala kulli mu'min an yuhibba ma ahabbahu Allah. Maka kewajiban bagi seorang mukmin adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Mahabbatan tujibu lahul ityan bima aujaba alaihi minhu. Dengan rasa cinta yang mengkonsekuensikan mengerjakan apa yang wajib atasnya. Fa in zadatil mahabbah hatta ata bima nadaba ilaihi minhu kana dzalika fadlan. Kalau seandainya bertambah rasa cinta sampai mengerjakan apa yang dianjurkan kepadanya, maka itu adalah kemuliaan. Artinya gini, ada sesuatu yang dicintai oleh Allah. Maka seorang yang sempurna keimanannya, yang wajib, maka dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan mengerjakan apa yang dikerjakan yang dicintai oleh Allah. Kalau seandainya dia bertambah rasa cintanya, maka dia mengerjakan apa yang dianjurkan untuk dikerjakan. Maka ini sebuah kemuliaan. Ya, ini adalah sebuah kemuliaan. Wa an yakraha ma yakrahuhu Allah. Dan hendaklah dia membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karahatan tujibu lahul kufr amma harama alaihi min. Dengan kebencian tujibu lahul kaf amma haruma alaihi minhu. Dengan kebencian yang menyebabkan dia menahan apa saja yang diharamkan atasnya. Ya. Jadi kecintaan mengkonsekuensikan dia mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah. Kebencian yang dibenci oleh Allah, dia juga benci dengan kebencian yang menjauhkan dia dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in zadatil karahah hatta aujabal kaf anhu karahahu tanzihan kana dzalika fadlan. Karihahu tanzihan kana dzalika fadlan. Kalau seandainya bertambah kebenciannya, maksudnya rasa benci yang dibenci oleh Allah, dia juga bertambah kebenciannya terhadap yang dibenci oleh Allah, maka ini mengkonsekuensikan dia menahan dari apa saja yang dibenci oleh Allah dengan kebencian yang tidak terlalu tinggi. Dan itu adalah termasuk kemuliaan. Sebagaimana yang disebutkan tadi dalam rasa kecintaan. Kalau Allah mencintai sesuatu, maka kita hambanya juga mencintai sesuatu tersebut. Maka dengan seperti ini kita akan mendapatkan keimanan yang sempurna yang wajib. Kalau seandainya rasa cinta kita kepada Allah bertambah, maka kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah dengan kecintaan yang tidak terlalu diwajibkan. Maka kita pun mencintainya hal yang tidak terlalu diwajibkan tersebut. Dan itu adalah kemuliaan. Ya, itu adalah kemuliaan. Dan sebaliknya, Allah membenci sesuatu. Maka kita orang beriman pun membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menunjukkan kesempurnaan keimanan seseorang yang wajib. Dan apabila rasa bencinya bertambah terhadap apa yang dibenci oleh Allah, dia juga benci dan bencinya bertambah, maka dia membenci apa saja yang dibenci oleh Allah, tetapi tidak ditekankan. Dia ikut juga benci hal tersebut. Dan ini adalah salah satu kemuliaan juga. Nah, faman ahabballah wa rasulahu mahabbatan sadiqatan min qalbi aujaba dzalika lahu an yuhibba biqalbi. Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan rasa cinta yang sebenarnya dari dalam kalbunya, maka ini mewajibkan, maka hal tersebut mewajibkan untuknya mencintai dengan kalbunya ma yuhibbullah wa rasul.
apa saja yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wa yakrahu ma yakrahu Allah wa Rasul. Dan eh, membenci apa saja yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Fayarda ma yarda bihillah wa Rasuluh. Maka dia akan rela dengan apa yang direlai oleh Allah dan Rasulnya. Wa yaskhat ma yuskhitullah wa Rasulah. Dan dia membenci apa yang membuat Allah dan Rasulnya benci. Wa ya'malu bi jawarihihi bi muqtada hadzal hubbi wal bughd. Dan dia beramal dengan anggota tubuhnya dengan kandungan rasa cinta dan rasa benci tersebut. Rasa cinta kepada Allah, apa yang dicintai oleh Allah, dan rasa benci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in amila bi jawarihi syai'an yukhalifu dzalik, kalau seandainya dia beramal dengan anggota tubuhnya sesuatu yang menyelisihi hal tersebut, bi an yartakaba ba'dha ma yakrahu Allah wa rasuluh. Seperti dia mengerjakan apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Wa taraka ma yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Dan dia meninggalkan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ma'a wujubihi wal qudrati alaih. Padahal itu diwajibkan atasnya. Dan dia sanggup untuk mengerjakannya. Dalla dzalika ala naqsi mahabbatihi al-wajibah. Ini menunjukkan bahwa berkurangnya rasa cintanya yang wajib. Fa'alaihi an yatuba ma'a min dzalik. Maka hendaklah dia bertobat dari hal tersebut. Wa yarju ila takmil mahabbatil wajibah. Allati hiya ruknul ibadah idza kamulat. Dan kembali kepada penyempurnaan rasa cinta yang wajib, yang mana itu adalah rukun ibadah jika dia sudah sempurna. Fajami'ul ma'asi tansha'u an taqdimi hawa nafs ala mahabbatillahi wa rasul. Maka seluruh maksiat timbul dari mendahulukan hawa nafsu atas rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mendahulukan hawa nafsu atas rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi begitu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Jadi orang kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya dengan kecintaan yang sempurna, yang wajib, maka dia akan mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Dia akan rela dengan apa yang direlai oleh Allah dan Rasulnya. Dia akan murka dengan apa yang membuat Allah dan Rasulnya murka. Setelah itu baru dia beramal dengan kandungan rasa cinta dan rasa benci tersebut. Ya, beramal. Dia mengerjakan perintah-perintah yang wajib-wajib. Kenapa? Karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Karena Allah mencintai hal yang wajib-wajib tersebut. Nah, kalau cintanya bertambah, apa yang terjadi? Kalau cintanya bertambah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia akan mengerjakan apa saja yang disukai oleh Allah meskipun tidak diwajibkan. Apa saja yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak diwajibkan, ya. Nah, itu sebuah kemuliaan. Artinya dia mengerjakan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah. Sama, kalau seandainya dia cintanya sempurna, yang wajib, maka dia akan meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, secara sempurna. Kalau seandainya rasa cintanya bertambah, maka dia akan meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya meskipun tidak sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tidak sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tetap dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati Allah kesempurnaan kecintaan yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apabila di dalam perjalanan hidupnya dia mengerjakan maksiat, ya, dengan cara dia mengerjakan apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, atau meninggalkan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka pada saat itu dia
berkurang rasa cintanya yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib dia bertaubat kepada Allah, ya, agar kembali rasa cinta yang sempurna yang wajib tadi kembali. Yang mana rasa cinta yang sempurna yang wajib itu adalah rukun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah kita akhirnya mengetahui bahwa seluruh maksiat tumbuh timbul dari mendahulukan hawa nafsu terhadap daripada Allah dan Rasulnya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad wasafa Allahu musyrikin biittiba'il hawa fi mawadhi'a min kitabih. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati orang-orang musyrik. Kebiasaan mereka mengikuti hawa nafsu di dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Jika mereka tidak mengikuti engkau, maka ketahuilah mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Surah Al-Qasas ayat 50. Ini ayat memberikan pelajaran bahwa salah satu buruknya mengikuti hawa nafsu itu adalah kebiasaan orang-orang musyrik, yang mana kebiasaan mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Wa kadzalikal bid'ah innama tansha'u min taqdimil hawa 'ala syara'. Demikianlah bid'ah juga. Sesungguhnya bid'ah tumbuh dari mendahulukan hawa nafsu di atas syariat. Ya, mendahulukan hawa nafsu di atas syariat. Walihada summiya ahluha ahlal ahwa. Wa kadzalikal ma'asi innama tunsha'u min taqdimil hawa ala mahabbatillah wa mahabbati ma yuhibbuhu. Demikian juga maksiat. Sesungguhnya dia timbul dari mendahulukan hawa nafsu daripada rasa cinta kepada Allah dan rasa cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika hubbul ashkhas. Demikian pula rasa cinta kepada seseorang. Al wajibu fi an yakuna tab'an lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya adalah menjadikan rasa cintanya mengikuti terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yajibu 'alal mu'min mahabbah man yuhibbuhu Allah minal malaikah war rusul wal anbiya was siddiqin wasyuhada was salihin umuman. Maka wajib atas orang beriman mencintai siapa yang mencintai Allah. Wajib atas orang beriman mencintai siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dari para malaikat, para rasul, para anbiya, para nabi, para orang-orang siddiq, orang-orang mati syahid, dan orang-orang saleh secara umum. Walihada kana min alamati wujudi halawatil iman an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Oleh karena itulah termasuk daripada tanda keberadaan manisnya iman adalah seseorang mencintai yang tidak dicintainya kecuali Allah, karena Allah. Fatahrumu muwalatu a'da'illah. Maka haram loyal terhadap musuh-musuh Allah. Wa man yakrahuhu Allahu umuman. Dan haram untuk loyal terhadap siapa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Wa bihadza yakunu ad-din kulluhu lillah. Oleh sebab itulah dengan seperti ini agama akan menjadi seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa amman ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmal iman. Maka dan siapa saja yang mencinta karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanan. Wa man kana hubbuhu wa bughdhuhu wa 'ata'uhu wa man'uhu li hawa nafsihi kana dzalika naqsan fi imanihi alwajib. Fatajibu taubah min dzalika, yang artinya, dan barang siapa yang rasa cintanya, rasa bencinya, pemberiannya, penahanannya karena hawa nafsunya, maka itu adalah kekurangan di dalam keimanannya yang wajib. Maka wajib bertaubat dari hal tersebut. Wa munasabatul hadits litarjamah bayanul farqi baina ahli iman wa ahli nifaq wal ma'asi fi aqwalihim wa af'alihim wa iradatihim. Dan hubungan hadis yang kita baca tadi dengan bab adalah penjelasan bedanya antara orang-orang beriman dengan orang-orang munafik dan ahli maksiat, baik itu dalam ucapan, perbuatan, atau keinginan. Alhamdulillah selesai apa yang kita bisa pelajari pada kesempatan kali ini. Bismillah, walhamdulillah,
wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Seorang manusia ketika dia hidup di dunia ini, maka seorang manusia muslim wajib untuk berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan hawa nafsunya sebagai hukumnya. Karena yang menjadikan hawa nafsunya sebagai hukumnya pasti akan binasa dan pasti akan rusak dan pasti akan tidak sempurna. Maka orang yang beriman dan yang sempurna keimanannya adalah orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber referensi hukumnya. Tidak hawa nafsunya, tidak akalnya, tidak perasaannya. Dengan begitu dia akan mendapatkan al-iman, al-kamil, al-wajib. Kesempurnaan iman yang wajib. Yang dijanjikan oleh Allah bagi siapa yang memilikinya, masuk ke dalam surga dan jauh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.